Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak tangguh kelas 6. Nah, kali ini Ibu akan membahas tryout Korwil Banguntapan yang kalian kerjakan hari Rabu kemarin. Nah, mapelnya yaitu IPA. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 9. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Check it out. Nomor 1. Rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sungai adalah di sungai ya. Nah, kalau keong itu lebih banyak di sawah ya. Ini sawah. Kura-kura juga banyaknya di laut. Coba sekarang yang B. Lumut dimakan udang kecil bisa. Kemudian udang kecil dimakan ikan lele, kemudian terakhir pengurai. Ini benar ya, jawabannya yang B. Kalau yang C, teratai, kemudian ikan gabus, kepiting. Nah, ini kebalik. Jadi ikan gabus itu predator. Seharusnya kepiting dulu, baru kepiting dimakan ikan gabus, gitu ya. Nah, untuk yang pilihan D, plankton itu di laut. Kemudian kata ular itu di sawah. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya, nomor 2. Makhluk hidup yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang di atas adalah yang pertama fitoplankton, udang, ikan, pelikan. Nah, fitoplankton itu merupakan plankton tumbuhan, sehingga di sini posisinya sebagai produsen. Nah, setelah fitoplankton itu selanjutnya adalah zooplankton. Berarti sudah jelas ya jawabannya yang C. Zooplankton itu merupakan plankton hewan, sehingga posisinya itu setelah fitoplankton dan dia itu adalah sebagai konsumen 1. Ya. Lanjut saja, nomor 3. Yang nomor 3, hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis mutualisme adalah, nah kita lihat pilihan yang A dulu, cacing pita di dalam perut manusia. Nah, cacing pita ini merupakan parasit ya, karena dia bisa menyerap sari-sari makanan di perut manusia, sehingga manusianya akan rugi. Nah, yang A itu merupakan simbiosis parasitisme. Kemudian pilihan yang B, anggrek menempel pada pohon mangga. Kalau anggrek itu dia hanya menempel, tapi tidak menyerap sari-sari makanan, sehingga yang B ini merupakan simbiosis komensalisme. Kalau yang pilihan C, tali putri menempel pada tanaman pagar. Nah, tali putri ini merupakan parasit karena dia menyerap sari-sari makanan tanaman inangnya, sehingga pilihan C ini merupakan simbiosis parasitisme. Tanaman pagarnya rugi, tali putrinya untung. Kemudian berarti jawabannya adalah yang D. Kacang tanah dengan bakteri Rhizobium itu merupakan simbiosis mutualisme. Hubungannya adalah kacang tanah dia dibantu untuk mengikat nitrogen oleh bakteri Rhizobium ya. Kemudian bakteri Rhizobiumnya dia bisa mendapat nutrisi dari kacang tanah, jadi saling menguntungkan. Jawabannya yang D. Selanjutnya yang nomor 4, salah satu bentuk penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya adalah menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Nih, menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan sehingga tidak mengalami kekeringan. Kelompok tumbuhan yang memiliki cara penyesuaian diri tersebut adalah ya yang dapat menggugurkan daunnya pada musim kemarau yaitu pohon jati, benar. Kedondong itu bisa. Tapi di sini nangkanya salah ya. Nangka itu beradaptasi dengan dia memiliki getah. Mahoni juga bisa menggugurkan daunnya. Kapuk randu bisa
Jadi tadi bisa ya, jadi jawabannya yang B. Nah, kalau sukun ini dia juga dengan getah ya, jadi tidak menggugurkan daunnya. Kalau jarak, tanaman jarak, dia memiliki racun ya yang dapat menyebabkan pusing, mual, dan muntah. Ya, berarti jarak bukan. Jelas ya, jawabannya yang B. Jambu juga tidak menggugurkan daunnya. Kaktus apalagi ya, kaktus tidak, karena daunnya saja tebal dan memang hidupnya di tempat yang kering. Selanjutnya nomor 5. Kemungkinan yang akan terjadi pada ekosistem tersebut adalah, jadi ini pada ekosistem sungai terdapat ganggang, ikan nila, dan berang-berang. Ini ganggang, ikan nila, dan berang-berang. Jadi kita urutkan dulu. Nah, ini kebetulan sudah urut ya. Ganggang dimakan ikan nila, kemudian ikan nila dimakan berang-berang. Nah, di sini kemudian ada keterangannya, sekelompok burung bangau tinggal pada ekosistem tersebut dalam jangka waktu yang lama. Nah, burung bangau di sini itu dia memakan ikan nila. Ya, jadi kalau ada burung bangau, ikan nilanya bisa dimakan burung bangau tersebut sehingga ikan nila ini berkurang. Ya. Nah, ikan nila berkurang berarti di posisi sebelah kirinya ganggangnya ini pasti bertambah. Ya, kita tulis tanda plus. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ikan nila yaitu berang-berang. Di sini kalau di sebelah kanannya pasti minus. Ya, tandanya sama. Gitu ya. Nah, maka yang sesuai adalah ada di pilihan C ya. Jadi populasi ganggang meningkat. Plus ini ya tandanya. Kemudian sedangkan populasi ikan nila menurun. Minus tandanya. Jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 6. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan membawa dampak buruk bagi lingkungan. Dampak yang akan timbul dengan adanya pemahaman yang salah tentang penggunaan pupuk kimia bagi tanaman adalah, nah jadi kalau menggunakan pupuk kimia secara berlebihan itu malah dapat menyebabkan kesuburan tanahnya berkurang. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 7. Fungsi bagian hewan yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah, yang dipanahnya itu adalah telinga burung hantu. Ya, fungsinya adalah untuk yang jawabannya D. Mengarahkan suara masuk ke dalam telinga. 8. Hewan yang memiliki kesamaan daur hidup pada tampak gambar tersebut adalah, ini gambarnya adalah gambar ini ya, lalat. Nah, metamorfosis lalat yaitu metamorfosis sempurna. Jadi yang sama-sama dia mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, benar ya, kupu-kupu. Lebah itu juga metamorfosis sempurna. Nyamuk itu juga metamorfosis sempurna. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 9. Tahapan daur hidup ulat sutra yang menguntungkan bagi manusia ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini nomor 1 adalah ngengat sutra, bentuknya mirip dengan kupu-kupu. Kemudian yang nomor 2 ini adalah telurnya. Yang nomor 3 ini adalah ulat sutra. Kemudian yang keempat ini adalah kepompongnya. Nah, fase yang menguntungkan pada ulat sutra yaitu di fase kepompong.
Karena serat-serat kepompong itu dapat digunakan untuk menghasilkan yang namanya kain sutra. Jadi jawabannya di sini yang D. Nah, di video kali ini Ibu hanya akan membahas sampai di nomor 9. Ya, untuk nomor selanjutnya nomor 10 dan seterusnya akan dibahas di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.